Sisanya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa 3M, saat pemirsa 3M, sekarang kita mau nanya-nanya, kira-kira tahu nggak sih mahasiswa siapa dosen atau ketua prodi berprestasi di UNIMED? Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dari prodi mana? Prodi Sastra Indonesia, Bu. Pas, ya, sastra ya. Oke, boleh di Itu lagi jumpa. Oke. Siapa namanya nih? Neti Bayani Harahap, Bu. Neti dari prodi Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Nah, Neti pernah tahu nggak kamu siapa sih ketua prodi berprestasi di UNIMED kita? Pernah dengar nggak? Siapa orangnya? Ketua prodi berprestasi di UNIMED untuk tahun 2020. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Aduh, belum pernah dengar. Kita cari lagi yuk. Nah, ini nih. Siapa nih? Dengan siapa nih? Dengan Ferry, Ferry, dari prodi mana Ferry? Pendidikan Bahasa dan Sastra Oh Indonesia. iya, dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Yuk, Freddy, siapa sih ketua prodi berprestasi kita? Belum. Nggak tahu juga pemirsa, ini orang yang kedua ya. Kita cari orang yang ketiga. Halo, students. Boleh wawancara dikit dong, students? Siapa namanya? Bella. Bella, dari prodi mana Bella? Pendidikan Bahasa dan Sastra. Iya, pas nih, Bella. Bella, boleh tahu nggak? Bella tahu nggak siapa nih ketua prodi berprestasi kita untuk tahun 2020? Ayo. Bu Fitriani. Ternyata setelah dua orang dan orang yang ketiga, ternyata betul. Bella mengatakan bahwasanya Ibu Fitriani adalah ketua prodi berprestasi. Terima kasih Bella. Iya, Bu. Ya, oke pemirsa 3M, ternyata sudah ada dua orang mahasiswa dari prodi bahasa. Mereka tahu bahwasanya ketua prodi berprestasi kita adalah Ibu Fitriani Lubis. Yuk sekarang kita jumpa Ibu Fitri di ruangannya. Masuk. Sisanya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa 3M, saat ini saya sudah berada di ruangannya Ketua Prodi Ibu Fitriani Lubis. Kita mau wawancara sedikit karena ada sesuatu yang menarik yang kita dapatkan terkait dengan keberhasilan Bu Fitri dalam mendapatkan sesuatu penghargaan. Apa itu? Nanti kita saksikan bersama. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Bu Fitri. Ya, Semoga dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. ya, amin. Ya. Terima kasih Bu Fitri sudah menyediakan waktunya untuk berwawancara ringan dengan kami dari 3M, channel YouTube 3M, channel YouTube Mengajar, Meneliti, dan Mengabdi. Bu Fitri, saya mendengar kabar bahwasanya Bu Fitri sudah dinobatkan sebagai Ketua Prodi Berprestasi di UNIMED pada tahun 2020 ini. Nah, boleh diberikan penjelasan apakah itu benar atau tidak? Oh ya, alhamdulillah memang di tahun ini, di tahun 2020 ini saya dinobatkan menjadi Ketua Program Studi Berprestasi tingkat 2 di UNIMED. Jadi peringkat 2 ya, bukan peringkat 1. Mewakili EBS kemarin. Kalau untuk tingkat EBS memang yang terbaik, alhamdulillah saya terpilih menjadi Ketua Program Studi terbaik tingkat EBS. Kemudian kita ditunjuk untuk mewakili EBS kemarin untuk berlaga di tingkat UNIMED dan alhamdulillah saya dapat peringkat 2.
Oke Bu Fitri, kami mau tahu nih bagaimana sih prosesnya sampai Bu Fitri bisa dinobatkan sebagai Ketua Prodi Berprestasi tingkat UNIMED tahun 2020 ini. Ya baik, terima kasih. Proses yang saya lalui sebenarnya lumayan panjang sih ya. Pertama, kita memang disuruh membuat deskripsi diri, kemudian juga diminta untuk memberikan satu inovasi baru gitu, apa yang kita lakukan berkaitan dengan perkembangan prodi. Jadi ketika itu memang saya ini bukan yang pertama sebenarnya disuruh untuk ikut, ya udah yang keberapa kali, sampai akhirnya saya tidak bisa menolak begitu. Jadi kemudian di awal memang saya juga bingung apa ya yang menjadi inovasi terbaru buat saya. Tapi karena memang beberapa waktu ini saya mencoba punya slogan membangun program studi melalui komunitas mahasiswa. Akhirnya itu saya coba tuangkan ke dalam bentuk tulisan karya ilmiah, bagaimana kemudian proses membangunnya, kemudian prestasi-prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa di komunitas. Nah mungkin hal ini yang menjadi daya tarik juga bagi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan itu membuat juri mungkin pada saat saya memaparkan ini ya materi tentang inovasi baru ini, kemudian ya banyak yang ini gitu. Kita juga memang baru juga mempertahankan akreditasi A. Jadi mungkin itu juga yang menjadi ini, dan alhamdulillah semua perangkat-perangkat kita untuk akreditasi itu bisa digunakan oleh teman-teman ketua program studi lainnya sebagai contoh. Jadi mungkin itu juga yang menjadi menjadi salah satu kriteria penilaian oleh juri. Selain itu juga memang dari 6 juri ya, jadi ada 6 juri yang menilai saya disuruh memaparkan banyak hal. Jadi di awal itu memang saya kan ada 5 komunitas. Jadi ada 5 komunitas itu, komunitas salah satunya ada Kohapi. Nah, Kohapi itu adalah komunitas yang bergerak di bidang Qoriah dan Qori dan kaligrafi. Jadi walaupun kita di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi kita juga di sini saya mencoba begitu menghimpun bakat-bakat mahasiswa di bidang agama Islam. Nah, jadi terhimpunlah di sana. Dan ini juga saya dibantu oleh tim dosen yang lainnya ya. Jadi untuk Kohapi sendiri kita ada Pak Joharis dan Pak Ajah Rumar sebagai pembina mereka. Nah, kemudian saya juga ini membentuk komunitas debat. Nah, komunitas debat ini ada debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah untuk komunitas debat bahasa Indonesia itu sudah bisa kemarin ya di tahun 2019 itu mewakili UNIMED ke regional, walaupun baru sampai juara 8 ya. Namun ini suatu prestasi buat saya karena ini baru pertama gitu debat bahasa Indonesia dilaksanakan dan UNIMED mengikutinya. Dan yang menjadi delegasi itu adalah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Walaupun sampai di peringkat 8, namun alhamdulillah dua anggota debat itu menjadi pembicara terbaik tingkat Sumatera Utara dan satu lagi juri terbaik. Nah, jadi ada 2 prestasi yang mereka peroleh. Walaupun tidak sampai ke tingkat nasional, tapi untuk tingkat Sumatera Utara mereka sudah memperoleh 2 medali. Nah, kemudian selain itu komunitas kita juga di Prodi ini punya komunitas kompilasi. Nah, kompilasi ini komunitas peneliti bahasa dan sastra Indonesia. Nah, alhamdulillah dari kompilasi ini beberapa mahasiswa kita itu menang PKM walaupun belum sampai ke PIMNAS, tapi udah sampai didanai. Nah, jadi alhamdulillah kemudian beberapa juga ini ya the batch presentation artikelnya, dan di tahun 2020 ini alhamdulillah walaupun peringkat 3 untuk penulisan karya ilmiah tingkat nasional kemarin kita peroleh gitu dari kompilasi ini. Nah, kemudian kita juga punya Basastra Choir. Nah, ini untuk ini agama Nasrani. Jadi ini paduan suara Pesparawi. Jadi kita juga ini jadi ada untuk muslim, ada untuk non muslim juga kita himpun ini. Jadi memang kan ini juga bergerak di bidang keagamaan karena dia Pesparawi kan paduan suara ini gerejawi. Nah, itu yang kemudian kita juga punya komunitas penggiat pengajar sastra. Karena kita ini program studi pendidikan bahasa dan sastra. Jadi berdasarkan hasil tracer ternyata guru-guru itu banyak menghindar dari sastra. Jadi akhirnya saya berpikir bagaimana mengatasinya begitu. Nah,
inilah yang salah satunya menjadi daya tarik mungkin bagi juri ketika saya bisa mengapresiasi hasil dari Treasure Study itu. Nah, kemudian hal yang menggembirakan juga buat saya di tahun 2020 ini, kami juga telah mendirikan satu komunitas Kosada, komunitas kewirausahaan muda. Nah, alhamdulillah untuk Kosada ini juga kita sudah memperoleh prestasi ya. Jadi kita dimulai dari PMW ya, Pekan Wirausaha Mahasiswa yang kemarin mahasiswa kita juga didanai. Nah, kemudian KBMI ini kegiatan bisnis kampus mahasiswa Indonesia yang kita memenangkan juga dari Dikti dananya. Lumayan sih, hampir 18 juta kalau saya tidak salah itu mereka peroleh dananya. Jadi, nah kemudian alhamdulillah bisnis pen tingkat nasional juga kita peroleh peringkat 2, ada 2 kategori. Nah, satu di bidang kuliner, satu di bidang penerbitan, bidang jasa. Nah, jadi mungkin ini yang menjadi salah satu daya tarik juga. Nah, mungkin kelemahan saya di bidang kerjasama kemarin sehingga saya tidak bisa memperoleh peringkat pertama. Jadi memang untuk peringkat pertama itu kemarin ketua program studinya itu memiliki kerjasama internasional yang kita belum punya kalau untuk kerjasama internasional. Jadi kalau untuk kerjasama tingkat nasional dan lokal, alhamdulillah kita punya. Jadi kita punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi LPTK juga beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara. Nah, dan yang paling ini juga saya alhamdulillah di tahun 2020 ini juga menjadi ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi untuk Sumatera Utara. Nah, jadi ini yang kita adopsi itu ada pusatnya dan saya dipercaya saat ini menjadi ketua adopsi Sumatera Utara. Nah, mungkin ini ya gambaran singkat yang saya sampaikan memang pada saat kita presentasi. Jadi untuk kemarin terpilihnya menjadi ketua program studi berprestasi itu memang ya kerjasama bukan hanya saya sendiri sebenarnya, tapi juga kreativitas dosen dan mahasiswa juga menjadi salah satu ini juga ya pendukung buat saya. Mungkin itu yang ini berkaitan dengan itu ya. Tadi Bu Fitri bilang tadi ada Pesparawi ya? Iya. Nah, ini saya mau tanya dulu, apakah sudah pernah memenangi? Ya, untuk Pesparawi ini alhamdulillah walaupun kita ini ya kalah lah dengan musik ya. Kita kan nggak punya ini ya kan. Tapi alhamdulillah saya punya itu ada. Oh, sudah pernah? Iya. Nah, itu ada juara harapan 1 ya untuk tingkat Unimed, kemudian juga mereka pernah untuk tingkat Kota Medan juara. Nah, jadi ada beberapa ini kegiatan ya yang mereka ikuti baik di tingkat Unimed maupun di daerah ya Kota Medan. Kalau gitu. nasional sudah? Untuk tingkat nasional belum memang. Jadi ini tapi ya saya udah cukup bersyukur gitu ya, walaupun ini sampai tingkat Unimed mereka sudah mampu menjadi harapan 1 ya udah bagi kami itu sudah prestasi lah. Buat saya itu sudah prestasi membanggakan, bukan harus juara 1. Bagi saya itu sebenarnya. Jadi mereka mau gitu ya, mau bergiat dan mau berkompetisi saja, buat saya itu udah suatu hal yang yang cukup membanggakan walaupun dia tidak menang gitu ya. Saya nggak pernah tuntut mereka harus menang, tapi berani dulu berkompetisi. Kadang-kadang kan mahasiswa ini harus kita support, kita dorong untuk mau berkompetisi pun kadang-kadang sulit gitu. Dengan tugas-tugas mahasiswa yang memang cukup banyak, kita tahu ya untuk Unimed tuh tugas kita kan ada ini gitu, tapi ya membangun mereka kreatif sih menurut saya semua tugas-tugas yang diberikan gitu. Jadi untuk memotivasi dia mau berkompetisi aja, saya sudah alhamdulillah gitu. Jadi ya alhamdulillah kita memang udah punya beberapa prestasi yang bisa dilihat ya untuk tingkat MTQ itu sendiri ya kemarin yang Kohapi itu juga untuk mewakili Unimed di tingkat nasional udah berangkat walaupun kemarin belum sampai menjadi juara ya, tapi untuk tingkat nasional udah berangkat. Nah, jadi untuk saat ini untuk di ini Pesparawi dan Kohapi yang memang bergerak di bidang keagamaan, alhamdulillah udah banyaklah menorehkan prestasi buat program studi sendiri. Jadi udah memberikan sumbangan berarti menurut saya gitu. Mungkin komunitas choir dari prodi Bu Fitri bisa ikut ke yang tingkat nasional, apakah pernah berencana seperti itu? Kalau berencana pasti ada, namun memang terkendala karena memang kita kan tidak ini ya, anak-anak ini otodidak ya belajarnya gitu, karena memang tidak ada tidak ada pelatihan secara ini. Nah beda mungkin kalau dengan prodi pendidikan musik gitu ya, mereka punya alat-alat lengkap. Nah kita kan enggak, jadi hanya bermain dengan gitar. Jadi memang masih masih inilah gitu. Kalau saya sendiri sih karena memang keterbatasan sarana juga ya, jadi untuk saat ini kadang-kadang mereka harus latihan itu di gereja.
Jadi ada gereja yang dekat dengan kampus. Nah kebetulan anak-anak ini bisa ini dengan pengurus gerejanya. Jadi berbekal piano yang ada di gereja itu kadang-kadang anak ini diberi izin untuk latihan di sana. Jadi memang fasilitas kita tidak ada untuk itu, kecuali nanti mungkin bisa bekerja sama dengan musik ya. Menarik sekali Bu Fit. Kita kembali lagi ke ketua prodi berprestasinya. Nah sebelumnya Bu Fit, ada nggak Bu Fit kepikiran bahwasanya Bu Fit bisa memenangkan sebagai ketua prodi berprestasi ini? Ya, kalau dikatakan tadi ditanyakan kepada saya pernah nggak berpikir, saya nggak pernah berpikir gitu ya. Saya itu sebenarnya memang ini kelemahan saya gitu ya. Saya itu paling nggak suka berkompetisi gitu. Saya pernah katakan mestinya ketua program studi itu dipilih gitu ya, bukan dikompetisikan Pak gitu kan. Pimpinan kan tahu siapa yang berprestasi, siapa yang bagus sebagai ketua program studi. Tapi yang namanya harus gitu ya, secara secara administrasi itu memang harus dilakukan, harus melalui kompetisi, tidak bisa main tunjuk saja begitu. Jadi akhirnya saya mencoba berkompetisi itu. Jadi memang mulai dari ini kan saya periode kedua ya, periode kedua menjadi ketua program studi gitu. Jadi di periode pertama itu sebenarnya saya sudah diminta juga untuk ikut, tapi karena saya penganut itu tadi yang saya katakan, saya tidak suka berkompetisi, tapi memaksa anak-anak untuk berkompetisi gitu ya. Nah ini makanya saya katakan kelemahan saya, memotivasi anak-anak berkompetisi. Saya sendiri sebenarnya agak enggan berkompetisi untuk hal ini, karena menurut saya itu, bagi saya kalau namanya ketua program studi berprestasi itu kan harus dilihat dari hasil kerjanya, bukan cuma sekadar kita berkompetisi, kita presentasi, tapi apa yang sudah saya lakukan itu mestinya yang dilihat. Itu pola pikir saya gitu. Tapi kemudian ya nggak bisa gitu juga gitu kan, akhirnya saya ini mencoba, dan ketika saya ikut ini pun saya juga ini tidak punya ambisi untuk menjadi berprestasi. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan ya, apa yang saya buat selama ini sebagai ketua program studi, itu yang saya paparkan. Jadi saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Jadi itu aja, saya tidak muluk-muluk, tidak menceritakan yang yang lain-lain, tapi saya mencoba menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Ya ternyata saya juga sendiri tidak menyangka slogan saya membangun program studi melalui komunikasi itu ternyata sebuah inovasi begitu. Sampai kemarin dari juri itu ada menyatakan saya akan coba menyuruh ketua program studi berbincang-bincang dengan ibu supaya bisa memberikan memberikan masukan bagaimana juga mencoba membangun program studi, karena memang kita tahu untuk akreditasi itu kan kegiatan mahasiswa ini kan juga prestasi yang dimiliki mahasiswa itu memberikan kontribusi yang cukup tinggi buat akreditasi kita. Oke Bu Fit, ini the last but not least, silahkan Bu Fit memberikan saran motivasi kepada ketua-ketua prodi, mungkin mereka ini ingin juga bisa dinobatkan sebagai dosen berprestasi. Silakan Bu Fit. Ya, baik, terima kasih. Kalau disuruh memberikan saran, sebenarnya saran apa ya? Kalau saya itu begini, berbuat aja yang terbaik buat program studi gitu. Jadi kita yang gak usah mikirin yang lain-lain, bagaimana biar ini bisa berkembang. Kemudian jalin kerjasama dengan mahasiswa, karena apapun ceritanya program studi ini tidak akan bisa maju tanpa dukungan dosen lain dan mahasiswa. Jadi saya mencoba membangun itu sebenarnya. Jadi mari sama-sama kita jalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa dan sesama dosen supaya program studi ini bisa baik. Nah kalau program studinya udah bisa baik, insya Allah ketua program studinya dengan sendirinya juga akan mempunyai prestasi. Jadi prestasi itu ya bukan harus kalau saya sih seperti yang saya katakan tadi, tidak harus diberi penghargaan apa, tapi ketika kita memberikan sesuatu dan itu menjadi menjadi pertinggal buat teman-teman nanti berikutnya. Saya selalu punya pikiran saya harus memberikan yang terbaik dulu buat program studi. Ketika saya nanti akan mengakhiri masa jabatan saya sebagai ketua program studi, teman-teman yang nantinya akan menggantikan posisi saya tidak kehilangan data, tapi sudah tinggal melanjutkan gitu. Nah jadi saya mencoba begitu. Alhamdulillah ini sampai hari ini kita sudah punya kegiatan yang akan nantinya rutin. Mudah-mudahan ketua program studi berikutnya juga akan bisa melaksanakan. Jadi kita punya seminar nasional program studi pendidikan bahasa Indonesia yang sudah kita buat 3 kali berturut-turut, dan mudah-mudahan akan ada 4, 5, 6, 7 setiap tahunnya. Jadi itu yang mungkin salah satunya yang saya tinggalkan kelak ketika saya tidak lagi menjadi ketua program studi. Jadi saya udah bangun itu, kemudian juga saya coba membangun kerjasama tadi dengan ketua asosiasi pusat untuk
Bahasa dan Sastra Indonesia, sehingga nanti ini sudah bisa bekerja sama. Jadi saya mencoba itu. Jadi mari teman-teman ketua program studi tinggalkan yang terbaik untuk program studi. Kapanpun kita mengakhiri jabatan kita, karena jabatan ini sementara, tapi kelak siapapun yang melanjutkan tidak akan tidak akan ripuh dan akan mudah melanjutkannya. Tidak kehilangan jejak. Iya. Ya Bu Fitri, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang. Saya sangat terkesan sekali dengan yang Ibu sampaikan tadi. Semoga Bu Fitri bisa juga menjadi sebagai acuan buat ketua prodi yang lainnya untuk memberikan yang terbaik buat prodi yang mereka emban masing-masing. Terima kasih Bu Fitri, sampai jumpa lagi kembali. Semoga bermanfaat apapun yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ya, bagi pemirsa 3M, jangan lupa like dan subscribe program 3M ini.